Halo anak-anak, semangat belajar. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai hubungan sudut pusat, luas juring, dan panjang busur. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Peserta didik dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring. Kemudian, peserta didik dapat menentukan hubungan panjang busur dan luas juring. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan luas tembereng. Adapun materi pendukung yang harus kalian kuasai, yang pertama, luas lingkaran. Perlu diingat kembali, luas lingkaran itu ada dua, yaitu pi r kuadrat digunakan jika diketahui jari-jarinya, kemudian seperempat pi d kuadrat digunakan apabila diketahui diameternya. Yang kedua, materi keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran yaitu 2 pi r digunakan apabila diketahui jari-jarinya, dan pi kali d digunakan apabila diketahui diameternya. Yang ketiga, luas segitiga. Perlu kalian ingat, luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Dan yang terakhir, kalian harus ingat kembali mengenai teorema Pythagoras, di mana jika sisi-sisi penyikunya diketahui yaitu A dan B, dan sisi miringnya itu adalah C, maka akan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat, dan C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu hubungan sudut pusat dan panjang busur. Hubungan sudut pusat dan panjang busur. Misalkan diketahui sebuah lingkaran dengan pusat lingkarannya adalah O. Kemudian ada sudut pusat AOB, juga ada sudut pusat BOC. Nah, berikut rumus jika ditanyakan panjang busur AB, yang ini. Dan juga diketahui jari-jarinya, misalkan jari-jarinya OA atau R. Maka, cara mencari panjang busur AB itu sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, jika yang ditanyakan adalah panjang busur BC, yang ini, maka rumusnya sudut pusat BOC per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Jadi, yang digunakan rumusnya itu tergantung panjang busur yang ditanyakan. Jika AB, maka yang digunakan sudut pusat AOB. Jika yang ditanyakan BC, berarti yang digunakan adalah sudut pusat BOC. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Diketahui sudut pusat POQ sebesar 30 derajat dan jari-jari lingkarannya adalah 7 cm. Tentukan panjang busur PQ. Nah, panjang busur PQ itu sama dengan sudut POQ per 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Sehingga sudut POQ itu kita ganti dengan 30 derajat per 360 derajat, kemudian dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, karena di sana yang diketahui adalah jari-jarinya 7 cm, maka kita gunakan rumus 2 kali pi kali r. Dan pi-nya kita gunakan 22/7 karena r-nya habis dibagi dengan 7. Selanjutnya kita sederhanakan 7 dengan 7 sama-sama dibagi 7 sehingga menjadi 1, dan 7 yang lagi 1 juga 1. Kemudian kita sederhanakan 30 dan 360 derajat.
kita sama-sama bagi dengan 30 sehingga 30 bagi 30 hasilnya 1 dan 360 dibagi 30 hasilnya 12. Nah, ini masih bisa disederhanakan. 12 dan 22 sama-sama dibagi dengan 2. 12 bagi 2 hasilnya 6, sedangkan 22 dibagi 2 hasilnya 11. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. 6 dan 2 sama-sama dibagi 2 sehingga 6 bagi 2 hasilnya 3 dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, setelah ini tidak ada yang bisa disederhanakan lagi sehingga panjang busur peki adalah 11/3 cm. Jadi 1 kali 1 kali 11 kali 1 hasilnya 11, kemudian 3 kali 1 hasilnya 3, sehingga 11/3 cm. Nah, jika soalnya uraian, kalian sampai di sini sudah benar. Tapi jika kalian ingin mencari hasilnya juga boleh. Jadi peki, panjang busur peki sama dengan 3,67 cm. Nah, itu tadi mencari panjang busur jika diketahui jari-jarinya. Nah, bagaimana cara mencari panjang busur jika tidak diketahui jari-jari atau diameternya? Mari kita bahas hubungan sudut pusat dan panjang busur. Nah, misalkan jika tidak diketahui panjang jari-jarinya atau diameternya, minimal pasti akan diketahui dua sudut pusat yang ada pada lingkaran. Misalkan diketahui sudut pusat AOB dan juga besar sudut pusat BOC, maka akan berlaku sudut AOB per sudut BOC itu akan sama dengan panjang busur AB per panjang busur BC. Misalkan yang ditanyakan itu adalah panjang busur AB, maka caranya sama dengan sudut pusat AOB per sudut pusat BOC dikali BC atau dikali panjang busur BC. Nah, jika yang ditanyakan itu adalah panjang busur BC, maka rumusnya besar sudut BOC per besar sudut AOB dikali panjang busur AB. Nah, dari kedua rumus ini dapat disimpulkan panjang busur itu sama dengan sudut pusat yang ditanyakan per sudut pusat yang diketahui dikalikan dengan panjang busur yang diketahui. Maksudnya bisa dilihat di rumus panjang busur AB. Jika ini yang diketahui, maka yang ada di sini adalah sudut pusat yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah panjang busur AB, maka sudut pusat yang ditanyakan yaitu sudut AOB per sudut BOC, sudut pusat BOC itu yang diketahui dikalikan dengan panjang busur BC. Sampai di sini paham? Nah, agar lebih paham, mari kita ke contoh soal. Sebuah lingkaran memiliki titik pusat di O. Diketahui besar sudut POQ adalah 60 derajat dan besar sudut QOR adalah 30 derajat. Jika panjang busur PQ adalah 50 cm, maka panjang busur QR adalah... Nah, jika digambarkan besar sudut POQ itu adalah 60 derajat, kemudian QOR adalah 30 derajat, kemudian yang diketahui adalah panjang busur PQ yaitu 50 cm. Nah, yang ditanyakan berapa panjang busur QR. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang busur QR, maka rumusnya menjadi sudut QOR dibagi
sudut pusat POQ. Kenapa per sudut POQ? Karena yang diketahui itu kan ini. Nah, ini sudut pusatnya berapa? Kan yang ini. Makanya rumusnya menjadi sudut pusat QOR per sudut pusat POQ dikali panjang busur PQ. Sehingga 30 derajat per 60 derajat dikalikan dengan 50 cm. Lalu kita sederhanakan 30 dan 60 sama-sama dibagi 30, sehingga 30 bagi 30 hasilnya 1 dan 60 dibagi 30 hasilnya 2. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, 2 dan 50 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1 dan 50 bagi 2 hasilnya 25. Sehingga panjang QR, panjang busurnya yaitu 25 cm. Jadi dapat dilihat dari sini panjang busur QR adalah 25 cm. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke hubungan sudut pusat dan luas juring. Konsepnya hampir sama dengan yang tadi dengan panjang busur, hanya bedanya jika tadi di panjang busur dikalikan dengan keliling lingkaran, di luas juring dikalikan dengan luas lingkaran. Konsepnya masih sama ya seperti tadi. Jadi jika yang ditanyakan adalah luas juring AOB, maka caranya sudut pusat AOB per 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Jika yang ditanyakan adalah luas juring BOC, maka rumusnya sudut pusat BOC per 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, coba sekarang kalian buat sendiri bagaimana rumus luas juring AOC. Silakan tuliskan di kolom komentar. Diketahui sudut pusat POQ sebesar 30 derajat dan jari-jari lingkarannya adalah 10 cm. Tentukan luas juring POQ. Nah, caranya, karena yang ditanyakan adalah luas juring POQ, yaitu yang ini, maka rumusnya sudut pusat POQ per 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, sehingga LJ itu artinya luas juring. Untuk kedepannya kita akan singkat saja luas juring dengan LJ. LJ POQ sama dengan 30 derajat per 360 derajat. Nah, karena di sini yang diketahui adalah jari-jari lingkaran, kita gunakan rumus Pi kali R kali R. Nah, Pi-nya kita gunakan 3,14 karena jari-jarinya tidak habis dibagi dengan 7. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. 30 dan 360 kita bagi sama-sama dibagi dengan 30. 30 dibagi 30 hasilnya 1, sedangkan 360 dibagi 30 hasilnya 12. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. 12 dan 10 kita sama-sama bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6 dan 10 bagi 2 hasilnya 5. Ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3 dan 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, karena tidak ada lagi yang bisa disederhanakan, sehingga luas juring POQ sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 5 hasilnya 78,5 per 3 cm persegi. Atau bisa juga ditulis luas juring POQ sama dengan 26,17 cm persegi. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham?
Oke, kita lanjutkan. Hubungan sudut pusat dan luas juring apabila tidak diketahui jari-jari lingkaran atau diameter lingkaran. Nah, akan berlaku seperti ini. Sudut AOB per sudut BOC itu akan sama dengan luas juring AOB per luas juring BOC. Nah, ini juga konsepnya hampir sama dengan panjang busur yang tadi. Nah, jika yang ditanyakan adalah luas juring AOB, maka rumusnya sudut pusat AOB per sudut pusat BOC dikali luas juring BOC. Kemudian jika ingin mencari luas juring BOC, maka sudut pusat BOC per sudut pusat AOB dikali luas juring AOB. Seperti itu. Nah, dari rumus ini kita dapatkan luas juring itu sama dengan sudut pusat yang ditanyakan per sudut pusat yang diketahui dikalikan dengan luas juring yang diketahui. Nah, agar anak-anak lebih paham, kita akan lanjutkan dengan contoh soal. Sebuah lingkaran memiliki titik pusat di O. Diketahui besar sudut POQ adalah 60 derajat dan besar sudut QOR adalah 15 derajat. Jika luas juring QOR adalah 20 cm persegi, maka luas juring POQ adalah... Nah, dari soal ini kita bisa gambarkan seperti ini. Sudut pusat POQ itu adalah 60 derajat dan besar sudut QOR adalah 15 derajat. Dan luas juring yang ini itu adalah 20 cm persegi. Yang ditanyakan luas juring POQ. Sehingga rumusnya LJ POQ sama dengan, karena yang ditanyakan adalah POQ, maka rumusnya sudut pusat POQ per sudut pusat QOR dikali luas juring QOR. Sehingga 60 derajat per 15 derajat dikalikan dengan 20 cm persegi. Nah, ini bisa disederhanakan 60 dan 15 sama-sama dibagi 15. 60 hasilnya 4 dan 15 dibagi 15 hasilnya 1. Sehingga luas juring POQ itu sama dengan 4 dikali 20 cm persegi hasilnya 100 cm persegi. Jadi luas juring POQ adalah 100 cm persegi. Yang ketiga, kita lanjutkan hubungan luas juring dan panjang busur. Nah, ternyata mudah ya mempelajari hubungan sudut pusat dan luas juring. Ya, benar. Tapi bagaimana caranya mencari luas juring jika tidak diketahui sudut pusatnya dan yang diketahui malah panjang busurnya? Apakah ada yang bisa menjawab? Mari kita bahas bersama-sama. Hubungan luas juring dan panjang busur. Panjang busur AB per panjang busur BC itu akan sama dengan luas juring AOB per luas juring BOC. Nah, jika yang ditanyakan adalah panjang busur AB, maka rumusnya luas juring AOB per luas juring BOC dikalikan dengan panjang busur BC. Nah, sebaliknya, jika yang ditanyakan adalah panjang busur BC, maka rumusnya luas juring BOC per luas juring AOB dikalikan dengan panjang busur AB.
Nah, itu tadi rumus untuk panjang busur. Bagaimana jika yang ditanyakan luas juring? Nah, jika yang ditanyakan luas juring AOB, maka rumusnya panjang busur AB per panjang busur BC dikalikan dengan luas juring BOC. Sebaliknya, jika yang ditanyakan luas juring BOC, maka panjang busur BC per panjang busur AB dikalikan dengan luas juring AOB. Sampai di sini paham dengan konsepnya? Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah lingkaran memiliki titik pusat di O. Diketahui panjang busur AB adalah 12 cm dan panjang busur BC adalah 15 cm. Jika luas juring BOC adalah 45 cm persegi, maka luas juring AOB adalah... Nah, karena yang ditanyakan adalah luas juring AOB, maka rumusnya panjang busur AB per panjang busur BC dikali luas juring BOC. Ingat ya anak-anak, jika yang ditanyakan luas juring AOB, maka yang posisinya di sini adalah busurnya dari AOB. Busurnya dari AOB ini adalah AB. Bisa dilihat dari sini. AB. Sehingga luas juring AOB sama dengan 12/15 dikalikan dengan 45 cm persegi. Nah, 12 dan 15 kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 3, sehingga 12 bagi 3 itu hasilnya 4 dan 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, ini masih bisa disederhanakan, jadi kita sederhanakan 5 dengan 45. Kita sama-sama dibagi dengan 5, jadi 5 bagi 5 hasilnya 1 dan 45 bagi 5 hasilnya 9. Nah, ini bentuk yang paling sederhana, sehingga luas juring AOB itu sama dengan 4 dikali 9 per 1, hasilnya 36 cm persegi. Jadi, luas juring AOB adalah 36 cm persegi. Nah, kita lanjutkan, kita bahas mengenai luas tembereng. Nah, kalian masih ingat kan yang mana namanya tembereng? Jadi, tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Jadi untuk mencari luas tembereng ini caranya luas juring AOB yang ini dikurangi luas segitiga AOB, jadi yang ini. Nah, sehingga jika luas juring dikurangin luas ini, luas segitiga akan mendapatkan luas tembereng. Agar lebih mudah, kita bahas latihan soal. Oke, contoh soal. Jari-jari lingkaran di samping adalah 14 cm. Tentukan luas temberengnya. Nah, luas tembereng yang dimaksud itu adalah luas yang ini. Nah, maksudnya yang ini. Ini yang Ibu arsir ini ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas tembereng yang ini, maka caranya ini luas juring yang ini dikurangi luas segitiga. Pertama, kita akan mencari luas juring AOB. Luas juring AOB itu rumusnya sudut pusat AOB per 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, di sana karena sudah jelas sudutnya adalah siku-siku, maka besar sudut AOB adalah 90 derajat.
Sehingga luas juring AOB sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikalikan dengan 22/7 dikalikan dengan 14 cm dikalikan 14 cm. Nah, kita gunakan pi-nya itu 22/7 karena jari-jarinya habis dibagi 7. Dan kita gunakan rumus pi r kuadrat karena jari-jarinya yang diketahui. Nah, maaf di layar itu tidak terlihat dengan jelas 360 derajat dan 7-nya ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan 90 dan 360. Sama-sama dibagi 90. 90 bagi 90 hasilnya 1, sedangkan 360 dibagi 90 hasilnya 4. Nah, selanjutnya kita sederhanakan 4 dan 22. Sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2 dan 22 dibagi 2 hasilnya 11. Nah, kita sederhanakan lagi 7 dan 14. Sama-sama dibagi 7, 7 bagi 7 hasilnya 1 dan 14 dibagi 7 hasilnya 2. Lalu kita sederhanakan lagi 2 dengan 2, jadi habis dibagi 2 sehingga hasilnya 1 dan 2 yang di atas juga hasilnya 1. Karena ini merupakan bentuk yang paling sederhana, jadi kita dapatkan luas juring AOB itu sama dengan 1 dikali 11 dikali 1 dikali 14 hasilnya 154 cm persegi. Nah, langkah yang kedua kita cari luas segitiga. Luas segitiga ABC itu rumusnya setengah dikali OB dikali OA. Nah, karena OB dan OA itu merupakan jari-jari sehingga setengah dikali 14 cm dikali 14 cm. Kita sederhanakan 2 dan 14 sama-sama dibagi 2, 2 bagi 2 hasilnya 1 dan 14 dibagi 2 hasilnya 7. Sehingga hasilnya untuk luas segitiga ABC 1 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 14 hasilnya 98 cm persegi. Nah, karena luas juring dan luas segitiga sudah didapatkan, maka luas tembereng itu tinggal kita kurangkan luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Hasilnya 154 cm persegi dikurangi 98 cm persegi yaitu 56 cm persegi. Jadi luas temberengnya adalah 56 cm persegi. Nah, sampai di sini kalian paham? Nah, demikian isi video kali ini mengenai hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring, dan juga mengenai luas tembereng. Nah, jika kalian ingin mengenal lebih dekat dengan Ibu, silakan follow IG Ibu @nyomansumiartini. Terima kasih anak-anak, semangat belajar, see you next video.